Hai, good morning leaders. Hari ini saya akan sharing tentang gimana caranya kita bisa lebih baik untuk menebak hasil yang di bisnis. Ya, semua orang di bisnis pasti berpikiran tentang gimana saya bisa menebak hasilnya. Apakah bulan ini omset saya bagus? Apakah bulan ini penagihan saya lancar? Apakah bulan ini konsumen saya banyak? Apakah bulan ini toko saya rame? Apakah online shop saya hari ini rame? Dan seterusnya. Ya, jadi semua pengusaha pasti akan menanyakan itu. Gimana caranya kita bisa memforecast dengan lebih tepat? Nah, berita buruknya adalah tidak satupun ilmu yang saya pelajarin selama ini, dan saya yakin tidak satupun ilmu di dunia ini yang logis tuh ya, yang menggunakan akal sehat yang bisa menebak apa yang akan terjadi dengan akurasi 100%. Itu berita buruknya. Berita bagusnya, Anda bisa latihan untuk mencapai level 70-80% akurat. It's pretty good ya, cukup bagus ya, 70-80% akurat tentang apa yang akan terjadi di bisnis Anda dan bagaimana Anda bisa mengantisipasi. Setelah tahunya Anda punya forecast seperti itu, tentu Anda harus melakukan antisipasi ya, supaya tidak jadi buruk sesuai dengan yang forecast Anda kalau buruk, dan terjadi dengan baik sesuai dengan forecast Anda kalau itu baik. So, ada 4 langkah plus 3 tips yang saya mau sharingkan kali ini. Bagaimana melatih diri Anda supaya sebagai pebisnis Anda bisa melakukan forecast dengan lebih baik. It's all about the numbers ya. Jadi nomor 1 saya akan sharingkan bahwa Anda perlu tahu dalam perusahaan ini ada banyak angka-angka yang berseliweran gitu ya. Misalkan jumlah konsumen, jumlah pembelian, jumlah transaksi, jumlah konversi, persentase konversi, jumlah perempuan dan dibandingkan laki, jumlah jam sore dibandingkan jam malam, jumlah belanja online shop Anda ketika Minggu maupun Senin. Ada banyak angka-angka yang perlu Anda ketahui. Nah, Anda perlu mencatat tabel yang isinya adalah melihat. Jadi, latihan pertama adalah melihat angka-angka itu dalam konteks yang seadanya, tanpa dianalisa dulu. Ya, jadi jangan dianalisa, seadanya dulu. Senin itu seperti apa, Selasa seperti apa, Rabu seperti apa, Senin, Kamis seperti apa, dan seterusnya. Kalau pagi seperti apa, kalau Anda di perusahaan yang konvensional, yang brick and mortar, yang toko konvensional, hari Senin, Minggu itu beda apa tidak, Minggu malam, Minggu sore beda apa tidak, Senin pagi, Senin malam, dan seterusnya. Nah, itu adalah latihan pertama, latihan mencatat dengan detail. Tips saya adalah jangan terlalu membuat generalisir dulu. Biasanya orang melakukan generalisasi seperti, oh kalau Senin selalu sepi, kalau Rabu biasanya malam agak ramai, kalau Minggu ramai. Ini agak sedikit membingungkan ya. Jadi lebih baik kita menggunakan angka detail yang jelas. Oke? Nah, oke, itu yang pertama. Kedua, jadi yang pertama tolong catat, latihan catat dulu, udah percaya saya, catat aja dulu. Yang kedua adalah proses ya. Namanya proses ini adalah sequence waktu. Misalkan historicalnya seperti apa. Anda ambil angka yang sama di bulan lalu dengan angka yang sama di bulan kondisi yang sama di 2 bulan lalu. Anda lihat angkanya. Jadi angka di bulan lalu seperti apa di hari yang sama, angka di bulan 2 bulan lalu seperti apa di hari yang sama. Anda lihat juga compare ya. Jadi yang kedua, proses ini adalah mengkomparasi angka Anda yang dicatat di langkah pertama dengan proses historicalnya, dengan timingnya. Jadi dikali waktu. Dalam 3 bulan itu perubahannya seperti apa? Dalam 6 bulan ada perubahan seperti apa? Contoh misalkan, setiap Senin jam 5 sore konsumen Anda datang minimal 20 orang. Atau datang ke Anda punya lapak atau online shop, datang 100 orang. Atau yang masuk ke visit ke website Anda 1000 orang setiap Senin. Tapi kemudian Anda lihat Senin yang sama di bulan lalu tidak sama seperti itu. Nah, Anda lihat deviasinya seperti apa. Di berapa lama angka itu bisa bertahan sama, dan di berapa lama di periode bracket yang lain angka itu berubah. Anda bisa menemukan contoh adalah setiap 3 bulan sekali terjadi perubahan, dalam 3 bulan sama, 3 bulan berikutnya berubah. Ya, lihat bigger picture-nya, lihat prosesnya. Oke, itu latihan kedua. Latihan ketiga adalah Anda perlu melakukan review. Jadi setelah Anda melakukan yang pertama, Anda melakukan yang kedua, melakukan proses yang sama dengan timing yang berbeda, dengan bracket waktu yang lebih luas, kadang setahun juga. Yang ketiga adalah Anda mesti melakukan review. Nggak ada gunanya Anda melakukan 1 dan 2 kalau tidak melatih review Anda. Apa sih review itu? Review adalah Anda kumpulkan banyak faktor itu, kemudian Anda lihat dengan teman-teman, dengan tim, dengan kolega, dengan kongsi, dengan anak buah Anda, melihat apa yang sebenarnya terjadi. Anda bisa pakai grafik kalau Anda bisa melakukannya, bisa pakai gambar grafis naik turun ya, bisa melakukan itu, atau Anda bisa melakukan dengan cara yang manual, dengan pakai whiteboard, atau dengan chatting melalui
Google Talk atau Zoom, ya Anda bisa diskusi apa yang perlu Anda lihat dan poin-poin apa yang perlu Anda review dengan teliti. Oke, itu latihannya. Dan yang keempat, tentu Anda harus melakukan namanya konsistensi, ya. Tidak ada forecasting yang bisa berhasil dengan baik kalau tidak dilakukan dengan kurun waktu cukup lama. Jadi kurun waktu cukup lama itu biasanya antara 1 sampai 3 bulan. 1 sampai 3 bulan Anda mesti konsisten mereview terus. Kalau Anda tidak mereview dan tidak melakukan hal yang sama, maka Anda bingung. Nah, tips saya adalah karena ini konsistensi, maka usahakan untuk tidak terlalu berubah variabelnya. Misalkan jam buka toko. Jam buka tokonya jangan dirubah dalam 3 bulan. Ya, jam 7 sampai jam 7 malam misalkan, ya. Atau kalau Anda mau upload, Anda punya promo di online, Anda uploadnya setiap hari apa, jam berapa. Konsisten terus dalam 1 bulan yang sama. Kenapa? Kalau Anda tidak konsisten, maka variabelnya berubah lagi. Misalkan contoh Anda membuat upload online, toko Anda jual baju, jual sepatu, jual alat kesehatan, jual obat vitamin, suplemen, maka Anda bisa upload hari Rabu jam 10 pagi. Ya, kenapa? Karena Anda percaya berdasarkan data yang Anda tahu, jam 10 pagi ini paling tinggi. Kemudian konsisten terus jam 10 pagi hari Rabu, terus selama 1 bulan. Ini perlu disiplin. Jangan terlalu takut untuk konsisten di jam 10 hari Rabu. Upload terus. Ya, kalau bisa sampai menitnya sama, kalau bisa sampai gayanya sama, kalau bisa sampai cara penawarannya pun sama, kalau bisa sampai headline-nya pun sama, dan seterusnya. Kemudian Anda baru bisa melakukan review lagi. Ya, jadi 4 tadi ya. 1, breakdown angka kecil-kecil. Kemudian kedua adalah prosesnya, historicalnya Anda mesti lihat. Yang ketiga Anda mesti review. Yang keempat adalah konsistensi. Nah, sekarang tipsnya. Saya perlu sharingkan ini tips ya, karena kebanyakan orang membuat ini menjadi overcomplicated ya. Jadi tips saya yang pertama setelah Anda latihan itu adalah make it simple. Jangan terlalu berusaha untuk menjadi orang statistician sehingga Anda menggunakan jargon-jargon yang terlalu rumit sekali ya, dan weighted average segala macam, sehingga kalau Anda bisa good for you, kalau Anda bisa ngerti itu baik sekali. Anda bisa ngerti median, Anda bisa rata-rata, weighted average itu bagus. Tapi kalau nggak bisa, saran saya sudah pakai cara yang saya sarankan aja, pakai Excel saja, pakai tulis tangan kalau perlu, yang penting rajin dan menulis secara konsisten. Itu yang pertama. Yang kedua, tipsnya adalah tolong ajak semua tim Anda untuk konsisten. Kenapa? Karena dalam forecasting kita membutuhkan variabel yang semirip mungkin dari hari ke hari. Ada variabel eksternal yang complicated yang nggak bisa kita kontrol. Yang kita bisa kontrol itu adalah variabel internal. Seperti tadi saya katakan ya, jam 10 setiap Rabu Anda upload dengan headline yang sama, dengan konteks penawaran yang sama, dengan caption yang sama. Kalau Anda pakai Instagram, tolong jangan dirubah dulu. Mungkin kesannya boring, membosankan. Nah, anak buah Anda juga tolong diberitahu, libatkan supaya mereka juga konsisten. Karena anak buah Anda bisa merusak variabel internal Anda sehingga forecasting Anda menjadi kacau. Ya, karena tidak sama. Ya, kuncinya adalah ketika forecasting Anda perlu mempertahankan variabel sesama mungkin yang dalam kontrol Anda, dan kemudian mencoba untuk mengcompare dengan variabel eksternal ketika Anda sudah bisa mengunci yang internal. Karena itu butuh tim, terutama kalau Anda teamwork. Kalau sendirian ya tidak usah, tapi kalau Anda punya anak buah 2, 3, 5, 10, the more the worst sebetulnya ya. Semakin banyak variabelnya internal, semakin anak buah Anda banyak, semakin divisi Anda banyak, semakin sulit untuk melakukan forecasting. Tapi Anda butuh melibatkan semuanya. And finally, nomor terakhir adalah tolong Anda jangan terlalu takut untuk melihat exception. Exception itu perkecualian. Jadi dalam forecasting pasti ada sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan Anda, di variabel Anda menjadi sesuatu yang aneh. Kok nyempal sendiri, kok ini blessed sendiri ya. It is okay untuk melihat exception ini. Bahkan sebetulnya prinsip saya adalah kalaupun ada exception, jangan berubah. Ya, stay to the course, sesuai dengan course Anda selama kurun waktu sebulan, 2 bulan, 3 bulan, sesuai dengan apa yang Anda terapkan. Setiap bisnis beda-beda ya durasinya, ada yang sebulan harus konsisten, ada yang 3 bulan harus konsisten. Ya, stay to the course ya, tetap di course yang itu walaupun ada exception. Ya, maafkanlah perkecualian. Jadi maafkan kalau ada sesuatu yang meleset, walaupun tidak nyaman, Anda bisa maafkan. Maafkan karena Anda butuh gambar besarnya. Jadi guys, ada 4+3 tips yang saya sharingkan untuk melatih sehingga Anda memiliki forecasting itu bagus banget ya. Data Anda, angka Anda lebih baik dari hari ke hari. Semoga bermanfaat. I talk to you tomorrow. Bye-bye.